Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bersyukur karena kita bisa menyelesaikan satu tugas pendampingan individu 5 ya. Memang rentang waktunya sampai tanggal 23. Jadi kita selaku hamba Allah harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nur Istiqomah dan Ibu Nur Iman selaku CGP yang saya hormati. Alur pengambilan videonya nanti saya selaku observer sebagai pengajar praktik. Tugas Bapak dan Ibu itu adalah melakukan coaching terkait dengan hasil observasi yang dilakukan di kelasnya kemarin bersama Ibu Nur Iman dan Ibu Nur Istiqomah. Nah, nanti dimohon untuk mendapatkan hasil catatan terkait dengan lembar pasca observasi, dan ada rencana tidak lanjut pengembangan diri yang dilakukan oleh Ibu Nur Istiqomah. Mungkin itu yang bisa saya lakukan, dan tugas Ibu Nur Iman kan sekarang sebagai coach dan Ibu Nur Istiqomah sebagai coachingnya. Ya, saya tidak panjang lebar, waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih Pak Erdin atas pengarahannya. Langsung saja Assalamualaikum Bu Tika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Tika? Alhamdulillah baik dan sangat sehat sekali hari ini. Saja untuk hari ini saya akan melakukan coaching terkait dengan observasi yang sudah kita lakukan kemarin di dalam kelas, pembelajarannya yang sudah kita lakukan. Bagaimana perasaan Ibu tentang pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin? Terima kasih. Alhamdulillah dari hasil observasi yang saya lakukan pada saat pembelajaran di kelas kemarin, alhamdulillah anak-anak atau siswa yang ada di kelas itu sangat aktif sekali dalam proses pembelajaran. Jadi saya sangat senang melihat motivasi dan antusias mereka dalam menyelesaikan tugas yang diberikan, karena kemarin itu pembelajarannya secara berdiferensiasi. Jadi mereka sangat mudah sekali beradaptasi dan menyelesaikan apa yang menjadi tugas dalam kelompok mereka masing-masing. Jadi kemarin Ibu kita sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, juga timbal balik dari siswanya juga sudah sangat bagus dan aktif ya. Kemudian apakah tujuan pembelajaran yang Ibu rencanakan sudah tercapai dalam pembelajaran tersebut? Ya, jadi tujuan pembelajaran yang saya sampaikan pada saat proses pembelajaran kemarin ya ada dua, yaitu tentang bagaimana sistem pernapasan dan yang kedua organ yang berperan dalam sistem pernapasan. Dan alhamdulillah dengan menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan mereka, siswa dapat memahami bagaimana proses terjadinya pernapasan dan organ-organ yang berperan dalam proses pernapasan tersebut, sehingga hasil dari pembelajaran kemarin dapat tercapai, terutama pada keaktifan dan hasil belajar mereka. Berarti tujuan pembelajarannya sudah tercapai dengan baik ya Ibu ya. Kemudian dari skala 1 sampai 10 nih, kira-kira sudah di angka berapa siswa Ibu sudah memahami pembelajaran yang Ibu berikan pada hari itu? Kalau untuk keseluruhan rata-rata yang dihasilkan oleh peserta didik kemarin, mereka sudah bisa dikatakan sampai dengan 90%, karena tugas-tugas yang mereka lakukan itu tercapai semua. Jadi ada anak-anak yang kemarin membuat model pernapasan dari alat sederhana, mereka juga sudah membuatnya dengan sangat mudah sekali. Kemudian ada yang menggunakan media gambar juga. Jadi dari situ saya mengambil kesimpulan bahwa tujuan pembelajaran yang direncanakan tadi dapat tercapai dengan hasil yang memuaskan.
Kemudian apakah ada kesulitan yang Ibu hadapi selama melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi ini, Bu? Ya, untuk kesulitannya di mana peserta didik ini kan berkolaborasi dalam kelompoknya. Nah, ini menjadi kesulitan bagi saya di mana peserta didik dalam berkolaborasi itu ya masih kurang karena mungkin ketidakpercayaan diri mereka untuk sama-sama saling bekerja sama. Kemudian yang kedua, dalam mempresentasikan hasil karya mereka, di situ saya menemukan beberapa kelompok itu juga belum bisa meningkatkan atau memberikan hasil atau menyampaikan hasil karya mereka dengan komunikasi dan berpikir untuk menyampaikan hasil karya mereka. Jadi pada saat itu saya harus membimbing dulu peserta didik tadi untuk bagaimana mereka bisa menyampaikan atau berkomunikasi hasil karya yang mereka buat. Itu beberapa kendala yang Ibu hadapi selama pembelajaran ya. Kemudian apakah ada metode atau langkah-langkah apa yang Ibu lakukan untuk menghadapi tantangan tersebut? Langkah-langkah yang saya ambil kemarin, saya mencoba untuk membangkitkan motivasi dulu pada peserta didik agar dalam kelompok itu harus berkolaborasi. Jadi saya memberikan pendekatan kepada siswa yang merasa kesulitan dalam menyampaikan ide, kemudian saling bekerja sama. Kemudian pada saat presentasi saya memberikan arahan dan bimbingan bagaimana cara mempresentasikan hasil diskusi mereka di depan kelas. Dan kemudian saya memberikan bimbingan terlebih dahulu bagaimana mereka bisa saling bertukar pikiran ketika saat berdiskusi. Mereka bisa saling bertukar pikiran apa saja yang akan diselesaikan dalam diskusi kelompok mereka. Rencana pembelajarannya sangat bagus sekali ya Ibu ya. Kemudian apa ada strategi baru yang akan dilakukan untuk pembelajaran ke depannya? Untuk pembelajaran ke depannya, saya ingin memberikan pembelajaran yang mengaktifkan peserta didik karena tadi terdapat kendala di mana peserta didik yang kurang percaya diri itu kurang dalam berkolaborasi di dalam diskusi kelompok. Jadi saya ingin memberikan pembelajaran yang dapat meningkatkan keaktifan siswa dalam proses pembelajaran. Kemudian juga menggunakan media-media yang mendukung agar proses pembelajaran itu dapat berjalan dengan efektif. Seperti sekarang ini banyak sekali media pembelajaran yang berbasis TIK yang bisa kita gunakan untuk memudahkan peserta didik dalam memahami proses pembelajaran atau materi yang disampaikan. Bagus sekali rencana pembelajarannya Ibu. Kemudian kira-kira kapan rencananya ini akan dilaksanakan? Ya, untuk saat ini kan masih dalam proses pembelajaran, jadi akan segera saya lakukan perbaikan dalam waktu 2 pekan ini. Masih ada proses pembelajaran yang akan saya tempuh. Saya akan melakukan perbaikan-perbaikan untuk pembelajaran berikutnya. Jadi ada masih tenggang waktu 2 minggu ini sebelum mereka menghadapi ujian semesternya. Kemudian siapa saja yang Ibu harapkan kira-kira bisa membantu dalam proses perbaikan pembelajaran ini? Tentu saja saya mengharapkan adanya kolaborasi di sini ya dari beberapa rekan guru yang mungkin ada metode-metode yang efektif untuk mengaktifkan peserta didik dalam proses pembelajaran. Selain itu juga saya meminta nanti untuk beberapa peserta didik agar saling memberikan arahan dan bimbingan ketika mereka berhadapan dengan siswa atau temannya yang merasa kesulitan dalam bekerja sama di dalam kelompoknya. Jadi ada kolaborasi di sini antara siswa dan rekan guru lainnya.
bagus sekali. Semoga rencana dan tindak lanjut ini bisa berjalan dengan baik, yaitu kemudian juga tadi untuk perbaikan-perbaikannya juga sangat bagus sekali menurut saya. Kemudian semoga siswanya semakin aktif dan juga bisa untuk berkomunikasi dengan baik pada saat presentasi ya. Nah, yang terakhir kira-kira ada nggak umpan balik atau perbaikan dari atau masukan dari siswa yang diberikan pada saat ibu mengajar? Untuk masukan kepada siswa, yang pertama meningkatkan dulu kepercayaan diri mereka. Jadi saya memberikan kesempatan tidak hanya kepada peserta didik yang berani tampil di depan, tapi saya mencoba untuk melatih mereka bagaimana berkolaborasi dalam diskusi kelompok, kemudian memberikan tanggapan atau ide untuk menyelesaikan permasalahan mereka dalam kelompoknya, dan yang terakhir melatih dan membimbing mereka bagaimana berkomunikasi dalam menyampaikan hasil karya yang telah mereka kerjakan. Terima kasih banyak Bu Tika untuk percakapan pasca observasinya hari ini. Kemudian nanti kita akan bertemu lagi untuk tindak lanjut dari observasi-observasi ini. Terima kasih banyak Bu Tika. Saya kembalikan kepada Pak Erwin. Baik, terima kasih, luar biasa ya coachingnya yang dilakukan oleh Ibu Nurliman dan Ibu Nur Istiqomah. Alhamdulillah luar biasa. Jadi ini adalah kita menggali supaya Bapak Ibu itu tahu apa yang sudah bagus, apa yang mungkin perlu dikembangkan lagi. Bukan berarti yang perlu dikembangkan itu tidak bagus, tapi kita ingin lebih dan lebih terus kan gitu. Itu hal biasa. Oke, nanti saya ingin izin memberi kembali kepada Ibu Nur Iman, boleh ya? Nah, ini untuk alur coachingnya, dengan alur coaching kita itu dari awal sampai akhir itu sudah sangat bagus. Namun di sini ada yang perlu saya kuatkan lagi nanti untuk kedepannya supaya Ibu Nur Iman bisa mendapatkan satu titik fokus di awal. Nah, di tujuan menyampaikan tujuan coaching ini kan perlu di adanya penekanan. Misalnya hari ini kita tujuannya bertemu untuk membahas hasil, itu kan tujuannya. Jadi kan coachingnya tahu, oh ya saya fokusnya membahas hasil pertemuan kemarin gitu. Ya mungkin itu aja sih, yang lainnya sudah sangat luar biasa supaya ke depan tuh kita lebih bagus lagi. Ya mungkin demikian dari saya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Nur Istiqomah, luar biasa ya, semangat. Alhamdulillah, semangat. Ya. Ya.